Ya, yang perempuan yang mengeluarkan statement bahwa nggak berguna menghafal Al-Quran itu tidak ada gunanya. Perempuan itu tidak beragama. Ngapain saya kasih tanggapan untuk orang yang beragama? Dia bukan orang Islam. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Masih seputar Bangkei. Kali ini Bangkei kebakaran jenggotnya yang tak seberapa itu. Atas pernyataan Kumaila, soal penting tidaknya hafal Quran. Lucunya Bangkei menanggapi Kumaila sambil senggol kekristenan. Emang orang ini tidak bisa makan tanpa senggol Kristen. Soalnya itu satu-satunya nilai jual dia. Soalnya ilmu Islam gak ada. Cara terbaik untuk laku adalah dengan bahas Kristen. Mari kita tanggapi satu persatu pernyataan Bangkei. Iya, Kumaila. Jadi dia perempuan ya, lagi duduk di kursi besar begitu, lalu di sebelahnya ada seorang laki-laki. Begitu ini perempuan bicara tentang apa tiada berguna, apa nggak ada gunanya untuk menghafal Al-Quran, ini laki-laki di sebelahnya ketawa. Ini langsung ya pemirsa, kalau ada yang nonton dikasih ke orang tersebut, begitu ya, dikasih. Ditanya saya sama Syekh, sama mualim, gimana tanggapannya Kainama ya Ustadz Kay terhadap video ini? Apa di Instagram? Di Instagram. Itu bukan video YouTube, itu Instagram yang saya nonton Ustazah. Ya pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, saya diperlihatkan oleh Syekh Instagram gitu. Terus saya bilang, kasih tanggapan apa? Loh, gimana kamu ini? Ini Al-Qur'anmu di omongin ini, dihujatin, dihina, difitnah. Dibilang gak ada gunanya belajar menghafal Al-Quran. Ya saya bilang ya nggak apa-apa orang. Oh kok nggak apa-apa? Ya iyalah. Nih perhatikan ya, kenapa pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, sebelum mulai saya ditunjukkan video oleh seorang syekh. Tadi saya ke sana membicarakan hal-hal ya biasalah. Lalu ngobrol, penting banget memang. Dan sebelum mulai saya dikasih lihat video ini, Kumaila ini bersama seorang laki-laki. Jadi duduk, ada kursi besar coklat, lalu di sebelahnya kursi besar coklat juga seorang laki-laki. Ditanya gimana tanggapannya, saya bilang masih tanggapan apa? Nggak usah. Loh, kok gitu? Ya iya, ngapain ditanggapi? Yang perempuan yang bicara, yang mengeluarkan statement, catat ya, bila perlu kasih ke dia. Sekarang juga kasih ke dia. Dan semua orang yang mengeluhkan dia. Ya. Yang perempuan yang mengeluarkan statement bahwa nggak berguna menghafal Al-Quran itu tidak ada gunanya. Perempuan itu tidak beragama. Ngapain saya kasih tanggapan untuk orang yang beragama? Barusan Bangkei katakan, ngapain saya tanggapi Kumaila? Orang ini mabok atau apa? Lalu video sejam penuh ini apa? Apakah bukan sedang menanggapi Kumaila? Padahal dengan jelas judul dan isi konten sedang menjawab Kumaila. Kita lanjut. Bahwa perempuan itu bukan orang yang beragama Islam. Dan perempuan itu kemungkinan besar tidak beragama. Selesai. Ya. Jadi ngapain didengerin orang nggak beragama? Di Republik Indonesia ini wajib orang yang tinggal sebagai warga negara wajib beragama, wajib itu. Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 wajib hukumnya beragama. Nah ini orang itu bukan orang Indonesia kali. Ya bilangin sama dia, langsung bilangin dia nggak beragama. Apalagi Islam, enggak lah. Ya, oke, yang sebelahnya sekarang yang laki-lakinya Matius 6 nomor 9 versi paralel. Yang laki-lakinya juga bukan orang Kristen itu. Bukan orang Kristen. Malah jangan-jangan dia juga nggak beragama. Jadi cocok orang nggak beragama dengan orang yang nggak beragama ngobrol, ditonton sama orang nggak beragama, ketawa, tepuk tangan. Semuanya di satu ruangan itu tidak beragama. Beres kan? Gampang.
Nah asal mangap lagi nih bangke. Abu Marlo yang duduk di samping Kumaila dituduh sebagai Kristen. Padahal jelas-jelas Abu Marlo ini adalah seorang Muslim. Sepertinya bangke udah kalang kabut. Dan terbukti bangke ini bukan cendekiawan. Harusnya dia cari tahu siapa orang yang dia kritisi. Akhirnya karena dia asal nuduh Abu Marlo Kristen. Akhirnya kekristenan dibawa-bawa sama Bangkei dalam menanggapi Kumaila. Padahal Kumaila dan Abu Marlo sama-sama Islam. Islam sama Islam yang buat masalah, kok Kristen yang dibawa-bawa? Ini orang bukan orang bener lah. Ya, anak kecil nggak ada gunanya. Baik, kita jawab. Pertama, kemampuan memori yang unggul. Tulis. Menghafal Al-Quran sedini mungkin. Tulis. Ini dari kedokteran, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi, ini dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan ICMI. Sekali lagi, ini dari IDI yang bekerja sama dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang pertama, kemampuan memori yang unggul. Hafalan akan mendorong, memercik, memantik kemampuan mengingat pada setiap ayat itu untuk agar otak itu mampu menyimpan informasi. Membuka pintu ruang di otak anak usia dini untuk menampung informasi. Tulis. Kemampuan memori yang unggul, peningkatan keterampilan bahasa. Karena setiap how to pronounce Arabia itu berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi Inggris, Jerman, Perancis. Beda. Jadi yang pertama tadi, kemampuan memori unggul anak itu. Jadi kalau yang tidak hafal Al-Quran, maaf, di bawah justru. Ini orang sesat ini, perempuan ini. Dia bilang, hafalan itu adalah insting manusia yang paling rendah. Udah gitu dikepokin, ketawa orang-orang. Nomor 1, kemampuan memori yang unggul. Nomor 2, peningkatan keterampilan bahasa. Ketiga, konsentrasi dan fokus yang lebih baik. Keempat, pemahaman dan analisa yang mendalam. Kelima, pembentukan karakter dan nilai moral tuh. Nomor 5, pembentukan karakter dan nilai moral. Yang gak hafal Al-Quran, kita lihat aja akhlaknya. Oh enggak, banyak usul. Enggak. Dia nggak hafal sebetulnya. Kalau dia hafal, artinya dia masuk ke dalam ayat Al-Quran itu. Sehingga terbawa bahwa Allah mengutus Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak. Maka anak-anak dari kecil yang menghafal lalu masuk ke dalam ayat Al-Quranul Karim, itu akhlaknya baik. Karena sebagaimana Rasulullah memperbaiki akhlak. Yang keenam, disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Terakhir nomor 7 adalah koneksi spiritual yang lebih dalam dengan penciptanya. Orang-orang seperti ulaika hum syarul bariyah yang tadi perempuan sama yang laki-laki itu, mereka tidak punya koneksitas spiritual dengan penciptanya. Cloud, sudah? Baik. Mengenai taksonomi Bloom atau struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Dan posisi dari menghafal ada paling bawah. Yang disampaikan Kumaila memang benar. Itu bukan hasil karangan dia. Seperti yang disampaikan Bro Louis berikut. Yang keempat itu skill kognitif paling rendah itu menghafal. Dan ini benar. Coba saya tunjukin ya referensinya. Ya kalau ngomong kan memang harus berdasarkan referensi kan. Nah dalam dunia pendidikan, ya kebetulan saya ini bergelut dalam dunia pendidikan. Saya punya S1 teologi tapi S2 saya adalah pendidikan. Dan kalau kita lihat dalam taksonomi Bloom, itu yang dikatakan Kumaila tadi tuh. Kumaila mengatakan ternyata menghafal itu tingkatan yang paling rendah. Loh, iya itu benar itu ahli yang mengatakannya. Makanya Kumaila itu berdasarkan referensi kalau ngomong. Nah ini yang baru pinter. Orang pinter tuh ngomong pakai referensi.
ngomong nggak ngarang-ngarang. Nah, mengingat, coba lihat ya taksonomi Bloom nih. Ini ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Jadi tingkatan dari yang atas ini adalah tingkatan paling tinggi, yaitu mencipta, atau yang Kumaila bilang itu memproduksi. Mencipta itu memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, yang paling rendah itu mengingat. Ini loh. Makanya nggak pernah orang memakai metode menghafal untuk menjaga dokumen. Nah, Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei yang kebakaran jenggot. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya Bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi, astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak, kosong.